manusia ditebus dan diampuni dosanya. Tiap salahku, dosa-dosaku jadi mahkota durimu. Oh, sungguh sendu raut wajahmu memikul bebanku. Oh, ajaib salibnya. Oh, ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Hari pun gelap, bumi bergetar, karena telah wafat Haliknya. Tirai terbelah, ia hiduplah, Sang Penebus benar. Oh, ajaib salibnya. Oh, ajaib kuasanya. Manusia ditebus
hari terkelam, Kristus mendaki Kalvari. Dia didera duri dan cercah, dipaku di salib. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Tiap salahku, dosa-dosaku jadi mahkota duri-Mu. Oh sungguh sendu raut wajah-Mu, memikul bebanku. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Hari pun gelap, bumi bergetar, karena telah wafat Haliknya. Tirai terbelah, ia hiduplah, Sang Penebus benar. Oh ajaib salibnya,
Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mengadakan ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah kita akan dilayankan oleh Bapak Penatua Priyo Utomo SSI Teol dengan tema Karena Kamulah Yerusalemku. Namun sebelum memulai ibadah, mari kita saksikan tayangan Warta Jemaat berikut ini. Shalom Jemaat GKI Cipinang Indah yang dikasihi Tuhan. Dalam waktu 40 hari menjelang Paskah, kita menghayati penderitaan Kristus dengan berpuasa dan berpantang. Oleh karena itu, dimulai pada Rabu Abu di pagi hari, umat diajak berpuasa hingga Sabtu Sunyi. Beda puasa dan berpantang ialah, puasa pastinya menahan lapar, maka sepanjang proses puasa kita tidak boleh makan atau meminum minuman yang manis. Jika hanya air putih, masih diperbolehkan. Sedangkan berpantang berarti kita menahan diri dari apa yang kita gemari. Bisa jadi membaca novel, merokok, minum minuman beralkohol, dan lain-lain. Tata cara puasa dilakukan mulai matahari terbit hingga matahari terbenam, atau sekitar pukul 6 sampai 18 waktu Indonesia Barat di hari Rabu dan Jumat. Sementara berpantang akan dilakukan sepanjang waktu di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Selamat mempersiapkan diri menyambut masa Raya Paskah. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom, Jemaat GKI Cipinang Indah yang dikasihi Tuhan. Gak terasa nih, kita akan kembali memasuki masa Raya Paskah. Seperti biasa, dalam masa Prapaskah, kita menghayati penderitaan Kristus dengan berpuasa dan berpantang. Nah, di masa Raya Paskah tahun ini, kita juga akan melakukan aksi Paskah. Kita akan mengumpulkan hasil berpuasa dan berpantang kita yang akan kita salurkan ke Panti Asuhan Berkat Kasih Immanuel. Yuk kita lihat panti asuhannya seperti apa. Totalnya semua ada 100 orang, anak-anak ada 65 orang, panti jompo putra dan putri gabung ada 15 dan pengurusnya ada 20 orang. Memerlukan juga kebutuhan setiap hari kayak sembako, para oma-oma, handphone, dan kita juga butuh dana tunai. Kita nggak ada donatur tetap, cuman hanya kita mengandalkan Tuhan saja, kita berdoa. Donasi dapat dilakukan dengan cara yuk berpartisipasi dalam aksi Paskah ini. Menyambut Hari Paskah 2022. Yuk ramaikan masa Paskah ini dengan mengikuti lomba menghias telur virtual dan dapatkan kesempatan memenangkan hadiah menarik. Caranya gampang. Search akun @GKI Cipinang Indah di Instagram, klik link di bio, klik template menghias telur Paskah untuk download, klik dan hold untuk save template,
Kembali ke Instagram page kamu dan klik Add to Story. Upload template tersebut ke Instagram Story. Mulai menghias sekreatif mungkin. Upload telur yang sudah dihias ke Instagram Story dan tag @GKI Cipinang Indah. Pastikan Instagram kamu nggak di private ya. Nah, lomba ini bisa diikuti sama siapa aja ya, nggak ada batasan usia. Kami tunggu kreasi kamu sebelum 10 April 2022. 5 peserta terpilih akan diumumkan pada hari Paskah, Minggu 17 April 2022. Hubungi nomor ini untuk pertanyaan lebih lanjut ya. See you! Hanya Tuhan Allah kita yang patut menerima pujian. Mari, saudara-saudara, dengan berdiri kita menyambut Allah yang agung, yang Maha Esa, yang memanggil kita beribadah kepadanya. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula tifah dan genang, iringi puji dalam kembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Saudara-saudaraku, ibadah kita pada saat ini terjadi oleh pertolongan Tuhan Allah kita, pencipta alam semesta.
Kasih dan damai Kristus beserta saudara. dan beserta saudara juga. Dalam Minggu Prapaskah yang kedua ini, kita melihat Yesus ternyata menyimpan perasaan yang begitu istimewa terhadap Yerusalem. Lukas 13 ayat 34b merekam Yesus yang berujar, "Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau." Kita juga Yerusalemnya yang diharapkannya bisa menerima Dia sebagai Mesias, Juru Selamat dalam hidup kita. Apakah kita mau menerima Dia atau justru diratapinya? Yerusalem, pusaka Daud, betapa kau berubah. Mengapa kau tak lagi kau menjunjung citra sorga? Mesias ada padamu, mencari kebajikan. Wajahmu dingin membeku, dan Dia kau salibkan. Yerusalem, oh bundaku, nabi-nabi kau bunuh, dan yang diutus padamu engkau lempari batu. Merindu Yesus Putra Daud, mengumpulkan anakmu. Engkau ternyata tidak mau, sebab terlalu angkuh. Seperti Yerusalem, kita pun menjadi kerinduan Tuhan untuk diraih dan dirangkul, dikumpulkan dan dilindunginya. Tapi mungkin kita terlalu angkuh untuk mengakui kita butuh pertolongannya. Mungkin segala perjuangan hidup yang membuat kita tangguh malah menutup mata kita bahwa Dialah yang selama ini menemani kita. Mungkin pedih dan pahitnya hidup membuat kita menyimpulkan kita tidak ingin terluka lagi, seperti tidak ingin berharap lagi kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan sendiri. Jika itu yang kita rasakan saat ini di depan Tuhan, ungkapkanlah itu dalam doa secara pribadi.
Inilah kami ya Tuhan, dengan luka-luka kami, juga dengan tembok-tembok yang dibangun di sekeliling kami. Kami ingin melindungi diri kami, tapi justru bukannya kami sembuh dan pulih. Ternyata kami malah menjadi luka, menjadi duri bagi orang-orang yang seharusnya menerima kasih sayang kami. Ampunilah Tuhan, jika kami mengambil jarak, bahkan dengan Engkau sendiri. Rangkulah kami ya Tuhan, untuk pertama-tama menikmati cinta-Mu, kemudian dapat juga berbagi dengan yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon pengampunan dan pemulihan. Amin. Saudara-saudaraku, kita yang telah mengakui kekeliruan dan dosa kita, terimalah berita dari 1 Petrus 2 ayat 24 tentang Kristus, bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta saudara. Damai Tuhan beserta saudara juga. Sebagai seorang ibu, keluargaku yang menjadi nomor satu. Menjadi pelukan terhangat seorang anak, menjadi bahu sandaran suami yang selalu teguh menopang. Bukan karena paksaan atau sekedar tanggung jawab yang diemban, tapi pusat hati seorang ibu memang keluarganya. Kesibukan apapun yang dirasakan, meski kadang merasa kelelahan dan kewalahan, tak jarang dipertanyakan. Tapi bagi seorang ibu, berkat yang Tuhan berikan baginya dalam bentuk keluarga akan selalu jadi yang terutama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah kami yang sungguh baik, yang hadir senantiasa di dalam detik-detik hidup kami, bahkan juga yang saat ini menyediakan kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa kasih-Mu yang menyertai kami, juga Roh Kudus-Mu menguatkan, memberikan kami penjelasan ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan dengan berani melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Temani kami ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pada hari ini bacaan Injil kita diambil dari Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Bacaan Injil kita diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 35 yang demikian. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu,
Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menerima, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudaraku, apakah persamaan dari bacaan Injil kita kali ini dengan film pendek yang tadi? Masih ingat ya, baru lewat beberapa detik, beberapa menit yang lalu. Sama-sama apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau Yesus mungkin biasa kita bayangkan itu, mungkin karena baca Alkitab, mungkin juga karena menonton beberapa film. Mungkin kita biasa membayangkan Yesus itu badannya berotot, otot kuli karena banyak kerja. Makannya terbatas, rambutnya gondrong keriting. Itu Yesus. Kalau ibu yang tadi? Ya, tapi bagi saya, Bapak Ibu Saudara, ibu tokoh utama di dalam film yang tadi itu menggambarkan sekali suasana hati Yesus tentang Yerusalem. Ibu tadi itu mengungkapkan dia itu begitu memperhatikan keluarganya. Karena keluarganya adalah pusat hatinya. Mungkin kita akan segera bilang, ya memang begitu. Itu namanya tanggung jawab seorang ibu. Seorang ibu itu tanggung jawabnya kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, nggak terima bayaran, kadang-kadang aja dapat pujian karena masakan, kebersihan, atau ketelitiannya bisa beli barang diskonan. Tapi saya bilang begini, saudara-saudara, itu yang namanya kasih. Kasih itu apa? Kasih aja, nggak usah dikasih gaji. Padahal Bapak Ibu Saudara, puji dan gaji itu jarang turun. Konon ini ya, kayaknya kalau ibu-ibu yang saat ini juga bersama, berkebaktian bersama, coba kita periksa. Puji dan gaji itu jarang turun gara-gara kerjaannya ibu-ibu itu memang nggak kelihatan. Benar nggak itu? Seorang ibu itu tidak selalu memperlihatkan apa yang dikerjakannya, apa yang dirasakan, apa yang digumulkan, apa yang diperjuangkan. Hal-hal seperti kerelaan, kegigihan, itu kayaknya sembunyi-sembunyi. Kayak lagu itu ya, di doa ibuku. Kenapa ibunya berdoa, nggak ngomong langsung gitu ya. Nak, kamu nanti kalau gede jadi begini. Suamiku yang baik, kamu harusnya begini-begini. Kalau makan dihabiskan, mungkin seperti itu ya. Itu kalau kita melihat seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Dan contoh yang lain lagi, soal duit, soal uang. Seorang ibu itu bisa saja ikut mencari nafkah, tetap nyari duit, tetap nyari amplop dan transferan. Tapi yang katanya nggak ikut kerja itu, ternyata juga ada yang bisa dengan cermat berhemat. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika saya melihat begitu tersembunyinya dinamika jiwa seorang ibu, saya akhirnya bisa memaklumi, bisa memahami kenapa ada yang sen kiri tapi belok kanan.
Dan begitu juga dengan Yesus. Bukan karena Yesus naik motor terserah sendiri jalannya kemana. Tetapi Yesus itu seringkali seperti gambaran kita pada umumnya. Yesus itu seringkali digambarkan sebagai sosok yang maskulin. Kalau ada yang mau mengingat film pendek minggu lalu, nah itu tanda-tanda maskulinitas. Tandanya apa? Tokoh ayah, bapak-bapak, om-om satu ini yang pakai baju oranye, saya masih ingat ya. Baju oranye ini dalam film pendek itu dijelaskan sebagai sosok yang demi keluarganya mau menjalani apapun itu, tantangan tiap hari. Berani keluar rumah, kerja, mungkin kerjanya juga berat. Ingat lagi, nanti boleh kita lihat lagi videonya seperti apa. Itulah tantangan seorang ayah, katanya begitu. Tetapi pada hari ini, saat ini ketika kita membaca Injil kita menemukan ternyata Yesus bisa loh ditampilkan, dihadirkan di dalam sosok yang seperti tokoh utama dalam film pendek hari ini. Feminin, keibuan. Tandanya kita baca lagi. Ketika ada sekelompok orang yang datang kepada Yesus, kelihatannya sangat peduli, begitu ya. Peduli akan keselamatan Yesus, sebut saja orang-orang Farisi. Ketika mereka datang, justru Yesus itu memilih tetap ngotot. Siapa yang suka ngotot di rumah, di keluarga? Emak-emak, katanya gitu ya. Nah, seperti emak-emak ini, Yesus itu ngotot karena dia merasa ada tanggung jawab, ada kasih yang membuncah di dalam dirinya, dalam hatinya, di dalam tingkah lakunya. Saya mau terus lakukan apa yang selama ini saya sudah lakukan. Kira-kira begitu kata Yesus. Meskipun itu berarti saya harus setor nyawa demi yang saya cinta. Dan Yerusalem kota dengan sejumlah rakyat di situ. Orang-orang yang begitu diperhatikan, dicintai oleh Yesus ini ternyata punya hobi yang mengerikan. Hobinya membunuh nabi atau siapapun yang diutus kepada mereka. Ya, ini artinya mereka adalah orang-orang yang keras kepala, tidak mau mendengar, sok kuat, sok mandiri, tidak mau mendengarkan Allah yang sebenarnya adalah induk mereka. Sumber kekuatan, sumber kehidupan mereka yang sejati. Tetapi keadaan yang seperti itu, Yerusalem yang seperti itu ternyata tidak mempengaruhi jalan hidup Yesus. Terserah, mau sebagaimana juga apapun Yerusalem tampak mungkin seperti serigala yang mengancam gara-gara ada Herodes. Yesus tetap berani mau pergi ke sana. Karena memang bukan yang di luar yang menarik, yang bisa memengaruhi Yesus. Tetapi sesuatu yang di dalam itu yang membuatnya berani terus bergerak untuk tetap maju berjalan. Sesuatu itu dalam versi Alkitab kita disebutkan sebagai sebuah kerinduan. Rindu, kangen. Itu sesuatu yang berulang-ulang. Itu pengulangan dan pengulangan tanpa akhir, tanpa tepian. Bahwa Yerusalem memang sejatinya seharusnya diayominya, dipeliharanya, dipeluk, dicintai, dilindungi olehnya. Bahkan kalau kita membaca Alkitab kita masih di dalam Injil Lukas, kita baca beberapa pasal sebelumnya, kita akan menemukan ternyata memang Yerusalem ini, orang mau bilang itu kota, tempat, mungkin ada yang bilang bangunan, kalau mau selfie mungkin bagus juga. Tapi buat Yesus di dalam sejarah hidupnya, Yerusalem ini punya makna yang begitu besar. Karena ya jelas bukan karena ada mal-mal yang adem, tempat belanja dan cuci mata, bukan. Bukan juga karena di sana banyak kenalan yang penuh dengan pengaruh dan kuasa. Minta tolongnya gampang. Juga bukan karena Yerusalem itu kota kelahiran, kampung halamannya. Bukan semua itu. Yerusalem buat Yesus seperti banyak orang Yahudi yang lain adalah bagian dari identitas, dari jati dirinya itu. Sebagai seorang Yahudi sejati tidak bisa
manusia itu mendefinisikan, menggambarkan dirinya, menceritakan dirinya, menjelaskan dirinya itu terlepas jauh dari Allah. Harus selalu nempel, harus selalu ada pencipta dan pemelihara yang hidup memengaruhi hidupnya. Bahkan itu dalam tataran konsep. Di dalam tingkah laku Yesus pun ikut yang namanya tradisi. Di cerita selanjutnya itu ada bahwa Yesus itu ikut bolak-balik pergi pulang Yerusalem ke rumahnya begitu ya. Sampai pada suatu kisah ketika Yesus berusia 12 tahun, Yesus yang remaja itu memilih untuk nyangkut, tidak langsung pulang. Nyangkut di Yerusalem untuk belajar ngobrol bersama dengan para ahli agama. Belum lagi, tarik lagi lebih mundur. Ternyata Yesus itu punya panggilan khusus. Ada jalan hidup yang memang khusus buat dia. Yang tergambar di dalam peristiwa baptisan. Inilah anak yang kukasihi, ada suara dari langit. Bahkan juga di dalam pergumulannya. Di dalam ujian di padang gurun. Masih ingat ya? Minggu lalu dalam khotbah. Di situ ditegaskan bahwa ternyata segala pergumulan yang Yesus jalani dari awal itu memang menjelaskan dia itu orang Yahudi. Tapi bukan orang Yahudi biasa-biasa. Dia itu Mesias, bukan juga Mesias yang biasa-biasa. Yang kalau kena peluru, kena pedang, kena panah, mati. Tidak. Dia adalah Mesias yang Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjangkau manusia yang rindu, kangen sekali untuk bisa merangkul seperti induk ayam. Induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Supaya ada cinta yang mengalir di situ, cinta yang dinyatakan. Karena seperti kasih ibu kepada anaknya, karena ciptaan itu, karena manusia dunia ini adalah yang keluar dari diri Allah. Katanya, kasih ibu itu sepanjang jalan. Iya kalau jalannya halus mulus, gimana kalau geron jalan? Gimana kalau ternyata jalan itu tidak selalu aspalan? Tapi toh di dalam segala keadaan seperti itu kasih tetap berjalan. Dan disitulah Yesus menghidupi, seperti itulah Yesus menghidupi jalan hidupnya. Yerusalem yang seharusnya menjadi tempat pertemuan, perjumpaan umat dan Allah. Tandanya adalah di situ ada bait Allah, tempat sentral buat orang-orang Yahudi. Ternyata pada zaman itu sudah bergeser fungsinya, nuansanya sudah berubah akibat ada penjajahan bangsa asing dan juga ada penyelewengan para makelar surga. Gak usah disebut orangnya yang mana gitu. Tapi lagi-lagi seperti seorang ibu yang begitu cinta mati gitu ya sama anak-anaknya. Gak bakal peduli lah anaknya itu tumbuh besar berantakan kayak apa. Kalau dia sudah cinta ya cinta. Dan seperti itulah juga Yesus mencintai, menjadikan Yerusalem sebagai pusat hatinya. Saudara pernah jadi pusat hati seseorang? Ini yang lagi duduk bersama dengan pasangan, dengan keluarga. Coba dilirik lagi, apakah masih jadi pusat hatinya? Atau mungkin pusatnya sudah ada 2, 3. Saya nggak bilang orang ya, bisa saja pekerjaan, pergumulan yang lain, bisa. Tapi itu kira-kira yang rasanya menjadi pusat hati. Nggak perlu harus Valentinan gitu ya. Ada coklat, ada hadiah-hadiah yang lain. Tiap pagi bisa ada kopi, bisa ada teh, tapi bikin sendiri. Mungkin ada pesan-pesan yang indah bisa dikirimkan. Anak-anak muda sekarang bisa macam-macam caranya. Bisa bikin video, bisa nyanyi sendiri, direkam terus diberikan. Orang-orang yang lain juga bisa melihat, memberikan apresiasi. Semua perasaan seperti itu muncul karena ada pusat hati. Ada sesuatu yang sangat penting dirasakan. Bahkan orang lain yang kelihatannya tidak ada sangkut pautnya bisa juga melihat, mengalaminya. Itu yang dirasakan oleh Yesus terhadap Yerusalem.
Sekalipun kita bisa membaca ada pekerjaan, ada karya-karya lain Yesus. Dia mengajar, dia menyembuhkan keliling-keliling ke daerah lain. Tetapi akhirnya Yesus menuju ke Yerusalem supaya sampai ke titik cinta dan kepeduliannya. Di situ saudara-saudara, disitulah sekalipun ada jarak, ada ruang yang terbentang begitu jauh, kita juga ada. Kita ada di Yerusalem itu. Kita adalah Yerusalemnya. Kita ini Yerusalem Yesus. Ketika saya merenungkan bagian ini, saudara-saudara, buat saya, yang saya juga ingin bagikan pada saat ini adalah Yesus memang peduli pada Yerusalemnya. Tapi ternyata ketika kita melihat diri kita ini, saya secara pribadi, yang telah disentuhnya, itu artinya dia juga mau kita menyentuh yang lain. Kita juga memperhatikan Yerusalem kita. Kalau Yesus itu sering mengunjungi Yerusalem dari kecil, menjadikan Yerusalem itu bagian dari identitasnya, kita juga bisa saudara-saudara mengenali apa saja yang sering kita kunjungi, sering kita tengok, sering kita kerjakan. Yang juga tanpa mereka kita bakal susah sekali menjelaskan siapa sih kita ini. Mungkin itu keluarga, mungkin kekasih, mungkin pasangan kita atau anak, orang tua kita. Mungkin itu orang-orang yang kepada mereka kita dipanggil untuk mencurahkan, menumpahkan cinta sebesar-besarnya karena tidak ada sumber cinta, tidak ada sumber kasih sayang yang lain yang memadai, yang mumpuni untuk bisa menjaga dan memelihara hidup mereka. Tapi mungkin juga itu hewan kesayangan, tanaman kesukaan, pot-pot yang macam-macam yang katanya gara-gara pandemi rumah-rumah menjadi agak hutan. Bukankah itu juga yang sampai hari ini menjadi cara Tuhan, yang Tuhan tempatkan untuk menjadi teman, menjadi rekan, supaya memelihara kewarasan kita. Dan karena kita tetap waras, sehat, bugar, jasmani, rohani, kita juga bisa menjadi cinta buat orang-orang, buat banyak hal di sekitar kita. Dan kalau mungkin itu adalah hobi, mungkin itu pekerjaan, mungkin itu proyek, mungkin itu usaha, yang semuanya itu menghabiskan banyak waktu, banyak energi kita. Meskipun kita bisa katakan, enggak kok, itu bukan sekedar bahwa saya sedang membangun skill, membangun pemasukan, membangun karir. Kita tidak berkata begitu. Tetapi dengan itu semua, kita bisa memelihara hidup orang-orang yang kita dampingi. Orang-orang yang bergantung, orang-orang kesayangan kita. Mereka itu semua tidak peduli keadaan mereka seperti apa, kecenderungannya gimana, seberapa berat mereka buat hidup kita. Kalau mereka menjadi bagian hidup kita, menjadi bagian jati diri kita, menjadi bagian identitas kita, pasti mereka menjadi perhatian kita. Jadi Yerusalem kita. Itu semua karena ada sesuatu di dalam diri kita ini. Bukan sekedar tanggung jawab, melainkan getaran jiwa. Ada panggilan Allah yang tanamkan di dalam diri, dalam hidup kita, yang itu bergerak bersama keseharian kita, supaya kita dipanggil keluar, berani keluar, meraih yang lain untuk meneruskan cinta Allah itu. Salah satu tandanya, kalau saya ditanya biasanya oleh teman-teman yang lebih muda, saya akan katakan, apa sih tandanya bahwa itu memang gerakan Tuhan, gerakan Allah untuk kita, ada hal-hal yang seperti apa? Saya akan katakan, kalau itu menggairahkan, kalau itu menggembirakan buat kita, atau justru sebaliknya, kalau itu menggelisahkan, mengganggu sekali buat kita, mungkin saja itu Yerusalem kita.
Kalau itu membuat saudara tidak bisa tidur, kalau itu membuat saudara berpikir keras menemukan solusinya, kalau itu membuat saudara harus menjadi pribadi yang lebih lagi dan lebih lagi. Siapa tahu itu Yerusalem kita. Maka ngototlah sedikit saudara-saudara kalau sudah menemukan itu. Berusahalah lebih banyak lagi, sedikit demi sedikit buat mereka. Karena toh Yesus sudah begitu ngotot sampai mati buat kita. Amin. Bersama dengan setiap orang percaya dalam berbagai keadaan dan pergumulan, mari kita menyatakan iman percaya kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami percaya, memelihara hidup kami. Karena kami tahu, kami mengenal betapa Engkau menjadikan kami pusat hati-Mu. Sekalipun ada banyak hal yang membuat kami tidak layak, tidak pantas untuk Engkau cintai, Engkau kasihi, Engkau pelihara. Tapi sampai detik ini tidak putus-putusnya kami alami, kami rasakan sendiri bahwa cinta-Mu terus hadir, memberikan kami kekuatan, memberikan kami harapan di tengah segala keadaan.
Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan juga terus menuntun kami untuk juga boleh memperhatikan orang-orang, keadaan, macam-macam hal yang Tuhan sediakan di dekat kami. Tidak perlu jauh-jauh. Ketika kami menjadi anak-anak-Mu yang berusaha saling melayani, kami bersyukur bahwa ada kesempatan itu ketika kami hidup, ketika kami bisa. Ketika kesehatan kami, keadaan kami itu mendukung. Sehingga di dalam pelayanan kami masing-masing, bersama-sama sebagai jemaat, sebagai simpatisan di GKI Cipinang Indah, bahkan di dalam komunitas-komunitas iman yang lain, kami menikmati cinta Tuhan. Kami boleh memberikan diri kami, talenta kami, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu berguna buat sesama kami, buat dunia ini. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Kalaupun di antara kami ada yang punya jabatan gerejawi atau yang menjadi jemaat dan simpatisan, kami percaya ya Tuhan itu bukan menjadi penghalang, tetapi itu menjadi cara Tuhan mengkhususkan kami, meletakkan kami pada posisi-posisi yang tepat. Terima kasih untuk itu ya Tuhan. Kalaupun memang ada keterbatasan dalam pelayanan kami percaya setiap usaha yang kami lakukan sampai hari ini, setiap belajar juga yang kami ambil, itu boleh menjadi cara yang semakin baik, semakin sesuai dengan keadaan zaman. Dan berkat Tuhan, cinta Tuhan memang terus bisa mengalir, dirasakan oleh lebih banyak orang. Seperti juga ketika kami pada saat ini ya Tuhan masih bergumul dengan perluasan lahan. Ada beberapa hal yang harus kami penuhi sebagai kewajiban kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menjadikan itu juga bagian dari perhatian kami, pusat hati kami. Sehingga beban itu boleh dibagikan bersama, kami boleh pikul bersama-sama dan kami selesaikan bersama-sama. Bahkan juga bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk itu ya Tuhan. Dan di antara kami, bahkan juga orang-orang yang kami kenal, keluarga kami, kerabat kami, sahabat-sahabat kami, kalaupun ada yang sakit, yang bergumul untuk bisa sembuh, kami percaya juga Tuhan memelihara setiap kami, setiap saudara kami ini. Karena seperti Tuhan sudah memelihara kami pada hari-hari yang lain, dalam keadaan-keadaan kesempatan-kesempatan yang berbeda, kami juga boleh tetap berharap bahwa Engkaulah satu-satunya harapan kami. Dan ada begitu banyak cara yang harus kami lihat, hati kami buka untuk bisa menerima bahwa Tuhan bisa mencintai kami, menyentuh kami, bahkan dengan cara-cara baru yang luar biasa. Yang sakit kami mohon sembuhkan ya Tuhan, sembuhkan dengan cara-Mu. Yang mendampingi, tolong juga ya Tuhan untuk Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, sehingga setiap hal yang boleh dilakukan bersama ini ada hasil yang juga baik. Kami berdoa juga untuk hal-hal yang lebih luas ya Tuhan, ketika kami tahu kami bergaul juga bersama dengan sesama kami, sama-sama warga negara Indonesia, bahkan juga bersama dengan yang lain di negara, di bangsa ini ya Tuhan. Mungkin tidak mudah kami yang macam-macam latar belakang ini, macam-macam mimpi dan tujuan, tapi kami percaya bahwa setiap hal yang boleh kami bawa dalam doa, dalam kerjasama, itu boleh menjadi hal yang juga baik, berbuah baik untuk banyak dari kami. Ketika kami sama-sama berjuang dalam keadaan ini, dalam pandemi ini, dalam situasi krisis ini, mungkin secara ekonomi, mungkin secara relasi, ada banyak hal yang harus kami hadapi. Kami berdoa ya Tuhan, kami memohon kasih sayang-Mu sehingga kami boleh melaluinya bersama-sama, bahu-membahu. Sampai saatnya Tuhan menunjukkan perubahan sedikit demi sedikit. Kami boleh menikmati, kami boleh mensyukuri cinta kasih Tuhan. Terima kasih untuk itu semua ya Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan memberikan kami beban-beban. Karena justru pada keadaan-keadaan itu kami bisa mengingat, kami bisa merasakan kehadiran Tuhan yang paling dalam. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekalipun jalan terasa terjal dan nafas hampir habis, ternyata hidup ini masih kepunyaan Tuhan. Kita masih bisa merasakan belas kasihan dan perlindungan Tuhan. Karena itulah kita bersyukur bersama Daud dalam Mazmur 27 ayat 6, kita berkata, "Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan." Mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan persembahan yang dapat kita serahkan pada saat datang ke gereja maupun dengan transfer ke rekening gereja. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini, juga untuk kesempatan kami bisa mengungkapkan syukur kepada Engkau pada saat ini. Kami persembahkan diri dan usaha kami kepada Engkau yang telah menjadikan kami bagian dari karya kasih-Mu di tengah dan untuk dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari saudara-saudara kita yang sudah Tuhan kumpulkan dan kuatkan ini, mari kita bersama melanjutkan hidup dengan Tuhan dan berkat-Nya. Kiranya Allah yang abadi, yang mencipta dan memelihara karyanya, menjaga dan melindungi kita dalam persekutuan dengan Sang Bapa, Kristus Yesus dan Roh Kudus hari ini dan seterusnya. Hosiana. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita hari ini telah selesai. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Penatua Priyo Utomo SSI Teol. Selamat menjalani Minggu Prapaskah kedua. Tuhan Yesus memberkati.